Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore penonton YouTube yang budiman. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman di dalam budidaya tanaman coklat. Dalam budidaya tanaman coklat ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar tanaman coklat yang kita tanam akan dapat berbuah yang baik ya, atau buahnya lebat. Di tempat saya di Lampung, biasanya para petani memanfaatkan batang apa saja untuk dijadikan sebagai rambatan atau tajar hidup di dalam budidaya tanaman cabai jamu. Menurut saya, merambatkan tanaman cabai jamu pada pohon yang berbuah, apapun itu, baik tanaman coklat, tanaman mangga, atau tanaman lain, ini berakibat kurang baik bagi tanaman yang dijadikan sebagai tajar tersebut ya. Karena biasanya akar tanaman cabai jamu yang menempel pada batang tanaman coklat seperti ini biasanya akan menyedot ya, atau merusak kulit dari batang yang dijadikan sebagai tajar tanaman cabai jamu ini. Sehingga tanaman ini bisa rusak atau kondisinya akan buruk ya. Seperti yang terlihat di sini, ini banyak kulit-kulit tanaman coklat yang sudah seharusnya berbuah, namun malah rusak menjadi bolong seperti ini. Contoh yang kedua, kalau kita merambatkan tanaman cabai jamu pada pohon lain yang berbuah, seperti misalnya ini batang pohon alpukat ya. Seharusnya pohon ini karena sudah berumur 5 tahun lebih, seharusnya ini sudah berbuah, namun karena terhisap atau terganggu oleh tanaman cabai jamu, ini batangnya tidak terlalu besar. Dan kalau kita lihat di atas, pohon alpukat ini kondisinya kurang subur atau kurang sehat ya, di mana daunnya jarang dan ranting-rantingnya pun kecil ya. Seharusnya tanaman coklat ini buahnya lebat atau banyak ya, namun karena ini ditumpangi dengan tanaman lain seperti cabai Jawa, maka pembuahan pada tanaman coklat ini akan terganggu atau tidak maksimal ya. Kita lihat di sini, walaupun tumbuh bunga-bunga atau calon buah pada tanaman coklat, ini biasanya banyak yang rontok karena kekurangan nutrisi ya. Dan hanya akan menumbuhkan atau mengembangkan beberapa saja dari buah coklat ini yang seharusnya kondisinya lebih baik atau buahnya lebih banyak dari saat ini ya. Sedangkan pohon coklat lain yang tidak dirambati oleh tanaman cabai jamu, kondisi buahnya akan lebih baik ya. Ini walaupun masih muda, tapi alhamdulillah ini cukup panjang dan juga buahnya lumayan banyak. Ini tinggal menunggu beberapa minggu saja, maka ini sudah akan menua dan sudah bisa untuk dipanen ya. Mari kita lihat tanaman coklat lainnya yang ditumpang sari dengan tanaman cabai jamu. Inilah kondisi tanaman coklat yang ditumpang sari dengan menggunakan cabai jamu. Tanaman cabai jamunya pun buahnya kurang. Walaupun ada, ini hanya beberapa saja. Dan kemungkinan buah cabai jamu yang dihasilkan itu biasanya kurang maksimal ya.
Jadi sebaiknya di dalam budidaya tanaman coklat itu harus khusus ya, dan jangan ditempeli atau dirambatkan tanaman cabai jamu, karena akan berakibat pada pembuahan yang jarang atau bisa mengakibatkan calon buah tanaman coklat akan mengering seperti ini ya. Dan ini kurang bagus untuk hasil panen yang akan kita dapatkan nantinya. Demikian saja beberapa tips di dalam budidaya tanaman coklat agar hasilnya bagus dan maksimal ya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu dengan saya pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.